Halo, kami dari kelompok 3, mata kuliah Akuntansi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara dengan anggota sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Ani Rohliatun dengan NIM 2002001, Prodi Akuntansi Pagi. Halo, perkenalkan nama saya Vindi Rantika dengan NIM 2001004 dengan Prodi Manajemen Pagi. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2002007 dari Prodi Akuntansi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Untuk yang pertama ada pengertian akuntansi manajemen. Menurut Mulyadi, 2001 akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut, yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi yang merupakan suatu sistem pengelolaan informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi yang merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Untuk yang selanjutnya, ada tujuan dari akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produksi, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Untuk tujuan yang ketiga, ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Untuk materi yang selanjutnya, ada materi tentang penggolongan biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Ada dua. Yang pertama yaitu produksi, seperti pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berwujud. Yang kedua ada non-produksi, seperti pada perusahaan jasa yang hanya memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian, untuk biaya produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung. Balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan jejak manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu. Yang kedua, biaya bahan baku. Harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai di dalam kegiatan pengolahan produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dari klasifikasi biaya berdasarkan fungsi, yaitu ada produksi dan non-produksi. Nah, biaya non-produksi dibagi menjadi dua. Ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan itu sendiri adalah biaya-biaya yang diperoleh untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa serta melayani pelanggan. Kemudian, biaya administrasi adalah seluruh biaya yang dikaitkan dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan kepada pemasaran atau produksi. Yang selanjutnya ada klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika output berubah. Contohnya ada biaya penyusutan. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada biaya terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu biaya iklan dan komisi untuk jasa pemasaran. Yang kedua yaitu biaya tidak terkendali. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki dan dalam waktu jangka tertentu. Contohnya yaitu gaji manajer puncak dan biaya tingkat korporasi seperti biaya penelitian dan pelatihan.
Yang selanjutnya adalah biaya berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terlibat langsung pada suatu segmen dan terjadi karena adanya segmen tersebut. Kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung terlibat dalam suatu segmen. Contohnya yaitu gaji dan eksekutif perusahaan. Selanjutnya adalah mengelompokkan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda pada berbagai macam alternatif. Kemudian biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih dalam pengambilan keputusan. Biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua ada biaya trigable, yaitu biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada biaya kesempatan, yaitu penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang terakhir yaitu biaya inkremental, yaitu biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Analisis biaya relevan terdapat 4 langkah. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. 2. Mengeliminasi sunk cost. 3. Mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya, ada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, ada make or buy decisions. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya memproduksi sendiri komponen tersebut. Untuk yang kedua, ada keep or drop decisions. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Untuk penerapan biaya relevan, pengambilan keputusan yang ketiga ada special order decisions. Untuk special order decision, manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Tentu saja penetapan harga jual yang demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan reguler. Untuk yang keempat ada decision to sell process further. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisi sekarang atau memprosesnya lebih lanjut. 24 menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif proses lebih lanjut dipilih. Keputusan menghentikan atau mempertahankan segmen. Pengambilan keputusan didasarkan pada segmented reporting yang disusun berdasarkan variable costing. Suatu segmen dianggap tidak menguntungkan lagi apabila memberikan keuntungan segmen margin yang negatif. Jika manajemen perusahaan memutuskan untuk menutup suatu segmen, maka yang harus dipertimbangkan adalah laba diferensial, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya diferensial. Sekian presentasi dari kelompok ketiga, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.